Ya, saya dilahirkan di sebuah kota, kota Kupang, kota yang di pinggir pantai. Tapi percaya atau tidak, saya nggak bisa berenang sampai sekarang. Biasanya orang tinggal di pinggir pantai itu bisa berenang. Itu ada ceritanya tentunya. Saya dilahirkan di sebuah keluarga yang cukup besar. Saudara ada 8 semua, 4 laki, 4 perempuan. Papa saya sebenarnya seorang yang sederhana. Dia bekerja sebagai pekerja sipil yang bekerja di militer. Tugas dia itu merancang atau menggambar bangunan-bangunan militer. Jadi gedung-gedung militer yang ada di Kupang itu beliau yang gambar semua. Dan dia juga suka menulis lagu. Rupanya itu turun ke saya juga. Jadi saya juga senang musik dan menulis lagu. Nah, kemudian kami memang sebenarnya keluarga yang sangat miskin. Dan saya waktu itu punya tekad harus bersekolah dengan baik. Jadi akhirnya dari SD saya sudah belajar untuk bisa dapat duit. Jadi bagaimana caranya? Karena ini keluarga besar, 8 orang ini. Orang tua saya nggak bisa membiayai. Jadi harus dapat duit. Saya kerjanya pungut bola ya. Di lapangan tenis, kebetulan rumah kami dekat itu kantor polisi. Jadi ada sebuah lapangan tenis, orang suka bermain tenis, pungut bola. Selesai main, dia kasih duit. Uang itu saya simpan, saya kumpul. Dan itu yang bisa beli untuk ya bakso waktu itu. Dan sebagainya, bisa beli makanan. Tetap ya, pada waktu saya sedang mencoba mengurus untuk masuk sekolah ekonomi, kemudian ketemu dengan pendeta senior ini. Lalu dia kasih advice, sudah kamu nggak usah sekolah ekonomi. Kamu masuk saja daftar ambil sekolah bahasa Inggris. Saya pikir di mana dan bagaimana? Ini kan sudah gelombang kedua, dia suruh daftar saja. Akhirnya rupanya dia punya pemikiran yang luas. Dia mungkin berpikir satu waktu, saya mungkin tidak akan hanya berada di Indonesia, tapi juga akan pergi ke berbagai negara. Dan kalau sudah pergi ke berbagai negara, tentunya sangat dibutuhkan bahasa Inggris itu. Rupanya, ya, pada waktu saya sedang mencoba mengurus untuk masuk sekolah ekonomi, kemudian ketemu dengan pendeta senior ini, lalu dia kasih advice, sudah kamu nggak usah sekolah ekonomi, kamu masuk saja daftar ambil sekolah bahasa Inggris. Saya pikir di mana dan bagaimana? Ini kan sudah gelombang kedua, dia suruh daftar saja. Akhirnya rupanya dia punya pemikiran yang luas. Dia mungkin berpikir satu waktu, saya mungkin tidak akan hanya berada di Indonesia, tapi juga akan pergi ke berbagai negara. Dan kalau sudah pergi ke berbagai negara, tentunya sangat dibutuhkan bahasa Inggris itu. Rupanya itu yang saya tahu, dan akhirnya sudah saya selesaikan pendidikan saya. Dan pada waktu itu biaya hidup tentu saya harus berusaha sendiri, karena seperti saya katakan tadi, orang tua tentunya tidak mampu. Tapi saya justru senang karena saya bisa kumpulkan duit. Saya belajar bisnis sedikit, belajar tentang komputer, jual komputer, dibantu oleh teman, jual komputer, dan kemudian dengan uang ini saya biayai pendidikan, dan juga dari pelayanan-pelayanan yang saya sampaikan di beberapa tempat atau beberapa kota, beberapa gereja, dan mereka mensupport sedikit. Lalu dari situ ternyata memiliki kelebihan uang sedikit untuk saya bisa membantu keluarga. Bahkan di kuliah itu saya malah membiayai kuliah dari adik-adik saya semua. Ketika saya berada di Philadelphia, baru saya menyadari bahwa pada waktu masa kecil saya, barangkali waktu itu masih SD bahkan atau mungkin SMP, saya pernah berpikir atau bermimpi bahwa saya bisa berada di negara-negara, di berbagai negara. Dan ternyata impian itu menjadi kenyataan. Dan saya kira mimpi itu sah-sah saja, kan kita tidak perlu bayar pajak untuk kita bermimpi. Sah-sah saja kita bermimpi, dan memang paling bagus kalau kita bisa bermimpi sesuatu yang lebih besar. Jangan takut bermimpi. Nah, kita memulai gereja ICC Philadelphia, ICC Indonesian Christian Church, tapi sebenarnya International Christian Center yayasannya. Kemudian pada waktu itu kita harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sempat juga di Holiday Inn. Lalu kemudian kita lihat ada satu fasilitas yang dijual murah tuh di 1738 19th Street. Lalu kita bilang kita berani saja deh, daripada kita harus keluarkan uang terus-menerus, kita coba berani. Dan kemudian akhirnya kita mendapatkan gedung itu.
dengan yang harga yang tadi sudah saya sebutkan, harga yang begitu murah 35.000, sekarang itu harganya naik sekali. Tapi kita bersyukur karena pertolongan Tuhan, kita tidak loan, kita tidak mortgage, jadi kita bisa berpadu, saling bantu membantu, sehingga akhirnya kita bisa beli gedung itu dengan tunai. Sampai saat ini kami masih beribadah di tempat itu. Nah, rupanya pada waktu saya datang pertama kali tahun 2002 itu untuk melayani, memang situasi atau atmosfer pelayanan itu terlihat berbeda sekali ketika saya melayani di Indonesia. Kan kita berdiri di depan mimbar, kita bisa melihat, menatap wajah-wajah dari jemaat yang hadir. Itu wajah-wajah yang kosong, wajah-wajah yang lemah lesu, yang tertekan karena banyak beban yang mereka harus tanggung. Ada yang tidak punya status, dan mungkin ada yang punya tanggungan ekonomi yang berat sekali. Sehingga kita bisa melihat bahwa sepertinya sulitnya menyampaikan sebuah pesan firman Tuhan atau berkhotbah buat mereka, karena fokus mereka tidak di situ. Tapi kita dengan sabar dan terus melayani mereka. Dan di dalam kesempatan pelayanan itu ada begitu banyak kasus. Yang lebih banyak itu kasus-kasus stres. Kasus-kasus juga ya masalah-masalah pertikaian, konflik dalam keluarga, perceraian, sampai saya satu waktu harus dipanggil di telepon, sang suami ketakutan, nangis-nangis, teriak-teriak. Kenapa? Karena di kamar itu sambil ada anak kecil, kemudian sang istri itu pegang pisau dan seperti histeris, sudah seperti kesurupan. Dan saya tengah malam itu harus datang ke sana untuk bisa menenangkan kondisi itu. Dan ya akhirnya semuanya berjalan dengan baik. Wah, kadang-kadang timbul juga ketakutan bagaimana kalau ke sana ternyata dia membabi buta dan membunuh macam-macam, dan itulah yang terjadi lain. Yaitu beberapa jemaat itu menjadi korban kekerasan. Mereka digebukin ketika sedang berada dalam perjalanan dari tempat kerja ke rumah atau dari rumah ke tempat kerja. Ada yang naik sepeda motor, di tengah-tengah sepeda motor ditahan orang lalu digebukin. Setelah digebukin, dia tanya, saya salah apa kok kamu gebukin? Dihitung sama orang yang pukul ini. 1, 1, 2, 3. Digebukin lagi. Saya salah apa? Digebukin lagi sampai hancur-hancur. Dan ini peristiwa yang akhirnya mendorong saya. Saya harus masuk ke satu sistem di mana saya bisa menjembatani atau bisa menolong masyarakat Indonesia yang berada sebagai korban dari kekerasan ini. Karena sebenarnya bukan terjadi pada diri mereka saja. Saya waktu bersama istri dan anak yang masih kecil umur 2 tahun lebih itu, waktu datang dari Indonesia ke sini, kami baru datang kira-kira berapa ya, 2 minggu ya lebih ya. Lalu kemudian ada jemaat yang tinggal cukup jauh ya di New Jersey, kira-kira 1 jam lebih dari Philadelphia, dan kami ke sana untuk mendoakan karena dia berulang tahun. Waktu kami pulang ke rumah, kami udah lihat ada sesuatu yang tidak beres. Barang-barang kami dibongkar semua, kasur-kasur dibongkar semua. Saya heran kenapa kasur-kasur dibongkar semua. Jadi perhiasan yang diberikan oleh saudara-saudara, waktu itu kan kami baru menikah dari Indonesia terus ke Amerika. Jadi barang-barang milik istri saya itu ada perhiasan-perhiasan dikasih oleh keluarga dan teman, habis semua. Dan waktu itu karena kita belum punya gedung sendiri jadi sekretariat itu masih dipakai langsung di tempat di mana kami sewa, di tempat tinggal. Sejak tahun 2015 saya akhirnya bersama-sama dengan beberapa perwakilan lainnya dari Asia. Jadi kami mengabdi atau melayani secara sukarela, tidak dibayar, untuk menjadi penasihat dari kepolisian Philadelphia ini, Asian American, yang beranggotakan berbagai pimpinan dari Asia, antara lain Cina, Vietnam, Burma, Korea, kemudian Pakistan, India, dan Filipina, dan masih beberapa lagi. Jadi barangkali ada sekitar lebih dari 16 atau 18 mungkin anggota yang ada di sana. Dan tugas kami adalah untuk menjembatani komunikasi antara kepolisian dan komunitas Asia di dalam mengatasi kriminalitas, kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam komunitas Asia. Jadi masukan-masukan kami berikan, dan juga kami mendapatkan informasi-informasi
dari Departemen Kepolisian ini, kemudian juga bekerja sama di dalam memberikan pencerahan atau ceramah, tips-tips keselamatan, dan juga memberikan akses yang lebih mudah buat khususnya misalnya orang-orang Indonesia yang mereka kadang-kadang ketika mereka menjadi korban dari kekerasan, mereka takut melapor. Mereka takut jangan sampai mereka akan lebih susah kalau mereka melapor. Dan melalui perwakilan ini, orang Indonesia mendapatkan keuntungan untuk bisa memberikan laporan-laporan sehingga ketika saudara atau Anda mengalami persoalan-persoalan atau menjadi victim, mengalami kerugian-kerugian, masalah-masalah itu akan bisa diurus dengan selesai, dengan lebih cepat. Seperti kasus-kasus misalnya terjadi kekerasan di SEPTA, atau juga ada beberapa orang yang dipukul di jalan. Kami akhirnya mengurus, melaporkan itu, mengontak kepolisian, dan saya sangat berterima kasih buat pihak kepolisian yang memberikan respon yang luar biasa. Mereka lantas menelpon kami, apa yang bisa kami bantu, kasusnya apa, dan mereka katakan kami akan tangani, kami akan urus, dan akhirnya semuanya berjalan dengan baik, diurus dengan baik. Bahkan ketika kami minta mereka untuk memberikan ceramah atau penjelasan-penjelasan bagaimana cara hidup lebih safety, lebih aman, tips-tips untuk bisa terhindar dari menjadi korban kekerasan ini, mereka siap. Dan beberapa kali kami melakukan pertemuan antara komunitas Indonesia dan juga pihak kepolisian. Dan ini tidak perlu dibayar, ini gratis. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu untuk melaporkan semua peristiwa-peristiwa, insiden-insiden yang terjadi di dalam kehidupan saudara, baik itu yang disebut hate crime atau saudara merasa didiskriminasi. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan laporan-laporan atau untuk mengontak saya sebagai perwakilan di kepolisian untuk Asia dan jembatan antara komunitas Asia dan kepolisian ini. Silakan dilaporkan, dan tentunya kita akan bisa menyelesaikan kasus-kasus ini dengan cepat, sebab kami akan terus berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi ini. Jadi kerjasama saya dengan pihak kepolisian ini sejak kami sering mengadakan pertemuan di kantor yang lama di Chinatown ke sana itu, saya lupa tuh tempatnya, kantor headquarternya polisi yang lama, dan sekarang headquarternya sudah pindah ke 40 North Broad Street. Fasilitas yang luar biasa, yang bagus sekali dengan sistem-sistem yang memberikan kemudahan-kemudahan atau yang meningkatkan kualitas cara kerja kepolisian yang luar biasa. Jadi di situ juga ada fire department dan sebagainya, ada 911 yang mereka bekerja bersama-sama sehingga koordinasinya lebih bagus, dengan juga sistem-sistem keamanan yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan fasilitas sebelumnya. Dan saya memang melihat walaupun tahun 2021 tahun kemarin peningkatan kejahatan itu sangat pesat, bahkan disebutkan di situ bahwa kans untuk safe di Philadelphia ini cuma 8% lebih safe daripada kota-kota yang lain. Tetapi itu tidak membuat pihak dari kepolisian ini berhenti berusaha, dan kemudian komisaris dari kepolisian ini sendiri telah berjanji untuk mereka akan meningkatkan personel dan juga peralatan-peralatan lain sebagainya untuk membantu untuk mengatasi kriminalitas yang tinggi ini. Jadi saya berharap dengan komitmen-komitmen yang ada dan juga dengan meningkatkan meningkatkan kualitas dan bahkan kuantitas ya para personil, bahkan bagi saudara-saudara orang Asia yang muda-muda juga yang mau menjadi polisi, silakan bisa menghubungi, diberikan kemudahan untuk bisa menjadi polisi, karena mereka sangat membutuhkan polisi-polisi Asia. Tujuannya adalah supaya komunikasi di lapangan itu lebih bagus,
So biasanya seseorang misalnya dari Indonesia mereka menjadi korban kekerasan, tetapi di lapangan mereka tidak bisa menjelaskan dengan baik karena komunikasi itu language barrier. Nah, itu sebabnya dibuka ini kesempatan dan kemudahan bagi orang-orang Asia, orang Indonesia yang mau menjadi polisi, petugas keamanan ini, sehingga akan mempermudah komunikasi di lapangan di dalam ketika terjadi insiden-insiden. Ada banyak informasi-informasi bahwa ketika Anda berada di dalam kesulitan-kesulitan, Anda mengalami atau menjadi korban dalam kecelakaan, Anda bilang kami nggak punya duit, atau Anda sakit, Anda stres, kami nggak punya duit. Sebenarnya ada jalan keluar. Jika Anda bisa untuk membangun hubungan dengan komunitas Indonesia lainnya, sebenarnya Anda akan bisa mendapatkan banyak informasi-informasi. Kami dengan apa yang sedang diusahakan ini bisa memberikan kepada Anda bagaimana caranya Anda bisa dibantu atau ditolong di dalam situasi-situasi yang seperti itu. Dan satu saja terakhir yang saya ingin ingatkan, karena saya juga sempat menolong beberapa komunitas Indonesia, bukan dari jemaat kami sendiri, sebab kami melayani siapa saja yang berada dalam yang minta bantuan atau pertolongan. Ada di antara mereka yang meninggal sudah 2-3 hari tidak ketahuan kalau sudah meninggal. Dan sayang sekali kalau mereka tidak punya koneksi, tidak punya komunitas, tidak ada siapa-siapa yang tahu. Itu sebabnya bagi teman-teman orang-orang Indonesia yang berada di Philadelphia ini, saya mendorong Anda untuk memiliki komunitas. Jangan hidup sendiri begitu. Karena jika sesuatu terjadi dalam diri saudara, tidak ada yang mengetahui. Seperti kasus-kasus yang belakangan ini saya sedang urus. Bahkan saya sedang mengurus juga orang Indonesia yang meninggal, tidak punya siapa-siapa di sini. Bayangkan kalau dia nggak punya siapa-siapa di sini, bagaimana dia harus mengurus segala sesuatunya, yang tentunya itu akan sangat merepotkan.